Buat kalian yang udah megang emas Antam dari awal tahun ini, selamat ya. Kalian pasti nggak nyangka harga logam mulia udah meroket lebih dari 30% cuman dalam kurun waktu 4 bulan. Banyak pihak emang udah memprediksi sebenarnya kalau tahun 2025 bakal jadi tahun yang cerah buat emas. Tapi siapa yang kepikiran sih harga emas Antam yang masih di kisaran 1,5 juta per gram di awal tahun, di bulan April ini udah sempat nyentuh level 2 juta rupiah per gram. Level tertingginya sepanjang sejarah. Ramalan ekonomi global yang makin gelap setelah perang tarif Amerika-Cina pecah jadi salah satu alasan harga emas terus ngegas. Tapi pertanyaannya, apakah harga emas beneran bakal terus naik? Karena kalau kita lihat, setelah nyentuh level tertinggi, harga emas langsung melorot. Apakah ini jadi tanda awal mula fenomena bubble atau cuman sekedar koreksi singkat aja? Dari awal tahun ini, sejumlah lembaga keuangan emang udah memprediksi kalau harga emas bakalan melambung pada 2025. Sentimennya kurang lebih sama ekonomi global yang gak menentu. Jadi ngebuat investor retail dan bank sentral masih ngeburu emas. Dan ternyata ramalan itu beneran kejadian. Bahkan lebih cepat dari dugaan lembaga keuangan. Contohnya, di awal tahun ini perusahaan keuangan internasional Goldman Sachs memprediksi kalau harga emas dunia bakal nyentuh level $3.000 per ons di akhir tahun 2025. Kenyataannya harga emas dunia udah nyentuh level $3.500 atau sekitar 59 juta rupiah per ons pada 22 April kemarin. Ini jadi level tertinggi emas sepanjang masa. Gak cuma emas dunia, harga emas Antam juga terus mecahin rekor tertingginya dari waktu ke waktu sejak awal tahun ini. Bahkan, buat pertama kalinya dalam sejarah harga emas Antam nyentuh level 2 juta rupiah per gram pada 22 April 2025. Kalau kita lihat grafiknya, harga emas dunia maupun Antam ini emang tiba-tiba ngegas dari 8 April kemarin. Di tanggal ini harganya masih sekitar 1,69 juta, tapi besoknya udah naik jadi 1,7 juta, setelah itu harga logam mulia terus nanjak. Pertanyaannya, ada apa sih sebenarnya di awal April itu? Ya apalagi jawabannya kalau bukan kebijakan tarif balas dendam yang diumumin sama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dari awal diumumin kebijakan tarif resiprokal ini emang langsung ngebuat gempar dunia. Kebijakan itu pun kemudian memantik fenomena perang tarif antara dua negara dengan perekonomian terbesar yaitu Amerika dan Cina. Ujung-ujungnya banyak pihak prediksi kalau prospek ekonomi global ke depan nggak begitu cerah. Nah, ramalan ekonomi yang kurang baik itu akhirnya ngebuat investor milih buat beli emas. Kenapa? Karena kayak yang kita tahu, emas itu adalah instrumen investasi safe haven atau disebut juga instrumen lindung nilai. Kenapa emas bisa dibilang safe haven? Singkatnya, karena emas itu merupakan komoditas yang nilainya nggak tergerus sama inflasi, beda sama uang. Ini nih juga ada kaitannya sama harga emas yang pergerakannya relatif stabil dibanding instrumen investasi kayak saham. Makanya kalau kita ngelihat sejarahnya, harga emas nih cenderung berkilau di saat kondisi ekonomi lagi gelap. Kayak misal, waktu krisis keuangan global pada 2008 atau waktu pandemi COVID pada 2020 lalu. Sekarang, kondisi ekonomi kita memang belum masuk fase krisis. Tapi, sejumlah lembaga udah memprediksi ekonomi dunia mulai mengarah ke arah resesi gara-gara perang tarif yang mulai pecah. Proyeksi-proyeksi ini yang ngebuat permintaan emas ke depan diprediksi masih terus masif. Perusahaan keuangan internasional JP Morgan bahkan ngeramal harga emas dunia masih bisa ngegas sampai $3.700 per ons. Walaupun sejumlah perusahaan keuangan besar memprediksi kalau harga masih berpotensi terus naik, nggak sedikit orang mikir kalau harga emas yang tiba-tiba meroket ini justru bakal berujung ke fenomena bubble emas. Sebelum kita masuk ke penjelasan, apa sih itu fenomena bubble? Sebenarnya sama kayak namanya, bubble merupakan fenomena di mana harga aset tiba-tiba melonjak dengan cepat sampai jauh lebih tinggi dari nilai wajarnya. Nah, makin cepat ditiup, suatu bubble atau gelembung bakal makin besar dan pada akhirnya pecah.
Nah, kalau di fenomena bubble ini, harga aset yang tiba-tiba melonjak dalam waktu singkat itu nantinya bakal jatuh. Karena kenaikan harga tadi nggak didukung sama penyesuaian nilai wajar aset itu sendiri. Emangnya pernah ada fenomena bubble emas sebelumnya? Pernah. Ini kejadian di tahun 2011. Krisis keuangan global yang mengakibatkan banyak negara resesi ngebuat investor takut buat nepatin dananya di instrumen investasi dengan risiko tinggi. Makanya waktu itu permintaan buat instrumen investasi safe haven ngelonjak. Salah satu instrumennya yang dicari yaitu emas. Nah, karena permintaannya yang tinggi, harga emas pun terus naik. Sampai akhirnya nyentuh rekor tertinggi di level $1.920 Amerika per ons pada September 2011. Habis itu gimana? Selama beberapa bulan harga emas bergerak stagnan cenderung melemah. Nih, bahkan kalau kita lihat di Desember 2015 harga emas dunia udah di level $1.045 Amerika per ons. Ya emang nggak langsung anjlok dalam waktu singkat sih, tapi waktu itu dalam kurun waktu 4 tahun harga emas dunia terkoreksi lebih dari 40%. Gak cuma waktu krisis keuangan global aja, fenomena bubble emas juga sempat terjadi di tahun 1980. Jadi di tahun itu harga emas pernah terbang ke level $850 per ons, padahal di tahun 76 harga emas masih di kisaran $100. Salah satu penyebabnya inflasi gila-gilaan yang terjadi di Amerika karena ada krisis minyak. Terus Bank Sentral Amerika milih buat naikin suku bunga acuannya secara signifikan buat ngeredam inflasi. Akibatnya apa? Investor mulai beralih dari emas ke dolar Amerika. Abis itu, harga emas mulai merosot deh. Bahkan di tahun 82, harga emas udah turun lebih dari 50% dari level tertingginya ke level $300. Oke, sekarang kita balik lagi. Mungkin nggak sih penurunan harga emas yang dalam itu kejadian sekarang? Jadi, kalau menurut Research and Education Coordinator Valkyrie Asia Futures, Nanang Wahyudi, lonjakan harga emas yang belakangan terjadi belum bisa dikatakan sebagai siklus fenomena bubble. Soalnya, kenaikan harga emas belakangan juga didukung oleh faktor pendukung yang tercatat, alias bukan spekulan aja. Apa faktornya? Permintaan emas dari bank sentral dari berbagai negara buat diversifikasi cadangan devisanya. Selama beberapa tahun terakhir, bank sentral di beberapa negara kayak Cina emang rajin nih nambah kepemilikan emasnya. Bahkan dari tahun 2022 sampai 2024 kemarin, setiap tahunnya bank sentral itu beli lebih dari 1.000 metrik ton emas. Ini nih yang jadi salah satu faktor fundamental nilai wajar emas dunia naik. Tapi, Nana nggak mungkirin kalau fenomena bubble bisa kejadian. Kalau harga emas ini terus-terusan melonjak secara nggak wajar. Padahal permintaan dari bank sentral tadi udah nggak setinggi itu. Bubble sendiri kemungkinan besar tidak terjadi untuk saat ini, tapi tidak ada kemungkinan hal itu bisa terjadi bila mana persepsi pasar, spekulasi pasar cukup tinggi terhadap kekhawatiran yang nantinya bisa memicu harga emas tiba-tiba melonjak naik gitu. Nggak jauh berbeda, Presiden Komisaris HFX International Berjangka, Sutopo Widodo bilang, di tengah tren lonjakan harga emas, koreksi bisa aja terjadi dalam waktu dekat. Walaupun begitu, karena kekhawatiran pasar dan masyarakat cenderung tinggi di tengah kondisi ekonomi yang nggak baik-baik aja, dalam jangka panjang harga emas diproyeksikan masih menguat. Nah, kalau gitu pertanyaannya sekarang tuh waktu yang tepat buat beli emas nggak sih? Pertanyaan kayak gini nih yang sebenarnya susah dijawab. Karena nggak ada yang tahu secara pasti tuh harga emas ke depan bakal naik atau turun. Tapi pertanyaan tadi sebenarnya bisa dijawab pakai pemahaman dasar berinvestasi. Pertama, kalian harus tahu kalian itu investasi untuk jangka pendek atau jangka panjang. Harga emas ini udah naik pesat dalam waktu yang singkat. Jadi koreksi harga itu sangat mungkin terjadi. Kayak yang kita lihat di tanggal 22 April kemarin, harga emas antam nyampe rekor tertinggi di level Rp2.039.000 per gram. Tapi besoknya harga emas langsung turun 48.000 jadi 1,99 juta per gram. Buat investor jangka pendek, koreksi harga dalam waktu yang singkat mungkin perlu jadi pertimbangan. Sementara buat investor jangka panjang, kalau emang punya dana lebih, nggak ada salahnya buat nambahin kepemilikan emas ini. Soalnya kayak yang tadi udah kita bahas,
Beberapa lembaga keuangan proyeksi dalam jangka waktu panjang harga emas masih berpotensi menguat. Ya, walaupun sekali lagi kita nggak ada yang tahu pasti ya, harga emas ke depannya gimana. Selain kenalin profil investasi, kalian juga harus pelajarin informasi-informasi yang bakal jadi sentimen penggerak harga emas. Contohnya, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed. Soalnya, tingkat suku bunga The Fed sama harga emas ini biasanya punya hubungan yang berkebalikan. Jadi misalnya, suku bunga The Fed turun, harga emas naik, begitupun sebaliknya. Kenapa gitu? Soalnya kalau tingkat suku bunga The Fed turun, imbal hasil dari instrumen surat utang pemerintah Amerika juga ikut turun. Jadi, investor beralih deh ke emas. Makanya, sejumlah lembaga keuangan merekomendasikan investor emas buat ngelihat arah kebijakan Bank Sentral Amerika buat mutusin langkah investasinya. Dan ini Federal Reserve tidak menaikkan suku bunga di bulan Mei nanti, ataupun di bulan Juni nanti bersamaan dengan kita lihat dengan faktor penunjangnya adalah data ekonomi. Apakah inflasi sudah mendekati on target 2%, bila mana ini cikal bakal muncul, ya kemungkinan besar akan terjadi pemangkasan suku bunga di bulan Juni. Namun, banyak kalangan menilai pemangkasan suku bunga akan terjadi sama seperti kejadian tahun 2024, yaitu di antara September atau November atau Desember. Dan pemangkasan suku bunga itu sebesar hanya 2 kali. Tapi yang menjadi kekhawatiran adalah ketika pemangkasan suku bunga itu tiba-tiba ditekan oleh pasar, ditekan oleh otoritas pimpinan Amerika dengan Donald Trump-nya sendiri, bila mana terjadi sebuah hal yang bisa tanda kutip terjadi negosiasi batal. Jadi intinya, lonjakan harga emas yang belakangan terjadi itu merupakan kombinasi dari kekhawatiran pasar terhadap prospek ekonomi ke depan dan berlanjutnya tren pembelian emas dari bank sentral. Walaupun siklus bubble belum terlihat, investor juga harus hati-hati sama lonjakan harga yang gak wajar. Karena sejarah membuktikan kalau kalimat harga emas gak pernah turun itu nggak sepenuhnya benar.